Halo semuanya, perkenalkan nama saya Narendra Kumarsalno dari kelas 10 IPA 3 Asman 1 Banjar. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bermula dari daerah pantai timur Sumatera. Telah menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang dari India dari sekitar awal tahun Masehi, sehingga mulai bermunculan pusat-pusat perdagangan pula di sekitar sana. Lambat laun, pusat-pusat perdagangan tersebut berkembang menjadi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar abad ke-7 Masehi. Beberapa kerajaan kecil tersebut diantara lain Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Di antara ketiga kerajaan tersebut yang berhasil berkembang hingga masa kejayaannya adalah Sriwijaya. Meskipun Melayu juga sempat berkembang pesat di Jambi, namun berhasil ditaklukkan oleh Sriwijaya. Selanjutnya, letak Kerajaan Sriwijaya. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terdapat di Palembang. Namun ada pula yang berpendapat di Jambi, bahkan di luar Indonesia. Meskipun begitu, pendapat yang paling banyak didukung oleh para ahli adalah bahwa lokasi Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Ada juga yang berpendapat bahwa kerajaan ini adalah kerajaan maritim dan tidak memiliki sistem ketatanegaraan yang rapi. Mereka lebih memilih untuk terus mengawasi kekuasaan mereka di laut dan tidak terlalu memperhatikan pusat pemerintahan di darat. Sehingga pendapat tersebut menyatakan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan nomaden atau selalu berpindah-pindah dan tidak memiliki lokasi pusat pemerintahan yang tetap. Namun, hingga saat ini, hasil penelitian yang paling banyak mendapat dukungan menunjukkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya adalah di Palembang. Hanya saja, ketika pusat kerajaan tersebut mengalami kemunduran, pusat pemerintah Sriwijaya pindah ke Jambi. Berikut adalah gambar peta lokasi kerajaan Sriwijaya. Tadi sudah melihat peta yang saya tunjukkan kan? Sekarang daerah kekuasaan Sriwijaya. Daerah kekuasaan Sriwijaya berpusat di antara Sumatera Selatan, sebagian Malaysia, dan sebagian besar Pulau Jawa. Ketika berjaya, daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sangatlah luas, bahkan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Saptika yang mengatakan bahwa Sriwijaya adalah salah satu kemarajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, maupun Sulawesi. Peninggalan kerajaan Sriwijaya salah satunya adalah prasasti-prasasti yang banyak ditemukan di sekitar wilayah Sumatera bagian selatan. Selain itu juga terdapat pula beberapa prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa, bahkan mancanegara. Berikut yang akan saya jelaskan prasasti-prasasti yang ada di Indonesia saja. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang. Prasasti ini berangka tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seseorang bernama Dapunta yang mengadakan perjalanan suci dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangtawan dengan membawa tentara 20.000 personel. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di sekitar tepi Sungai Tatang yang berada di dekat Palembang. Prasasti ini berasal dari bahkan berangkat tahun 605 Saka yang setara dengan tahun 635 Masehi. Isinya menerangkan bahwa seseorang bernama Dapunta yang mengadakan perjalanan suci atau disebut dengan Sidayatra dengan menggunakan perahu. Disebut bahwa ia berangkat dari Minangtampuan dengan membawa pasukan sejumlah 20.000 personel. Kemungkinan Minangtampuan adalah Minangatampuan, yang berarti daerah yang terletak di antara dua sungai besar yang bertemu. Puerta Bajraka dan Suekmono mengungkapkan bahwa Minanga terletak di hulu Sungai Kampar, tepatnya di pertemuan Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Poer Bajraka
juga mengatakan bahwa kata Minang Tambuan bisa jadi merupakan nama lama dari Minangkabau. Sementara itu, Bucari berpendapat bahwa Minanga berada di hulu batang Kuantan. Berikutnya, prasasti yang kedua, prasasti Talang Tuo. Diberi nama Talang Tuo karena ditemukan di sebelah barat kota Palembang, di daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangka 606 Saka atau setara 684 Masehi. Prasasti ini berhuruf Pallawa namun berbahasa Melayu kuno. Isinya menyebutkan mengenai pembangunan sebuah taman yang disebut Sriksestra atas perintah Dapuntahyang Sri Jagayana untuk kemakmuran semua makhluk. Selain itu terdapat pula doa dan harapan yang menunjukkan sifat agama Buddha. Berikut gambarnya. Selanjutnya, prasasti yang ketiga, prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di Telaga Biru, tidak jauh dari Sabokingking, kota Palembang. Prasasti ini tidak bertarik atau tidak dituliskan angka tahun pembuatannya. Diperkirakan prasasti ini berasal dari tahun yang sama dengan prasasti Kota Kapur, yakni sekitar 686 Masehi. Isinya mengenai kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak mengikuti peraturan kerajaan atau perintah raja. Prasasti ini juga membuat data-data mengenai penyusunan ketatanegaraan Kerajaan Sriwijaya. Berikut gambar. Prasasti yang keempat, prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Desa Penangan, Manda Barat, Pulau Bangka. Bertarik atau berangka tahun 608 Saka atau sama dengan 656 Masehi. Kodes 2014 banding 65 menduga bahwa material batu prasasti ini didatangkan dari luar karena jenis batunya tidak terdapat di Pulau Bangka. Isi utamanya adalah permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya. Prasasti ini juga berisi kutukan-kutukan terhadap mereka yang berbuat jahat, tidak tunduk kepada raja atau tidak patuh terhadap kerajaan, akan celaka. Keterangan penting lain adalah terdapat catatan usaha Sriwijaya untuk menaklukkan bumi Jawa yang belum tunduk kepada kerajaan Sriwijaya. Seperti ini gambarnya. Prasasti yang kelima atau prasasti yang terakhir, prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di Desa Karangberahi, Jambi. Prasasti ini berangkat tahun 608 Saka atau setara dengan 686 Masehi. Isinya kurang lebih mirip-mirip dengan prasasti Kota Kapur dan prasasti Telaga Biru, yakni kutukan bagi yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Seperti ini gambarnya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.